Ya, shalom. Ketika ada penghalang menghambat jalan kita, ini adalah pesan yang kita dapatkan di minggu ini. Jadi, dalam kehidupan orang percaya ini, tentunya jalan tidak selalu mulus. Ada hambatan-hambatan. Yang menjadi masalah, apakah dalam kehidupan kita tetap melibatkan Tuhan, atau kita lakukan sendirian. Dan tentu itu hasilnya akan berbeda. Bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sering membuat tembok-tembok sendiri. Bapak Gembala sudah jelaskan, ada tembok-tembok yang kita buat. Misalnya, kita paksakan cara sendiri. Kita anggap hambatan itu adalah satu tanda untuk berhenti. Bahkan kita paksakan cara kita, bukan cara Tuhan. Itu yang kita bikin dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bikin tembok-tembok, penghalang-penghalang yang sebenarnya kita buat sendiri. Bapak pernah tahu ada ikan yang sangat terkenal dan cukup mahal. Sangat disukai orang, terutama orang Jepang. Tapi sekarang sudah menyebar seluruh dunia. Ikan ini namanya ikan salmon. Ikan salmon ini kita bisa bedakan ada dua. Yang satu, ikan ini ikan yang alami. Tetapi ada juga, karena menjadi komoditas, ikan ini mulai diternakan. Ikan yang bertumbuh secara alami, ikan salmon ini dia hidup di air laut. Tetapi ketika dia akan berkembang biak, dia akan menuju ke air tawar, jadi menuju ke muara. Dan kita tahu, ketika dia menuju muara, itu tantangannya, hambatannya banyak sekali. Binatang-binatang buas, arus deras, dia harus lewati itu semua. Bahkan saya pernah lihat ketika dia menuju ke suatu muara, itu semacam kayak air terjun, dia harus lewati, dia harus loncati untuk menuju ke air tawar itu. Dan di situ binatang-binatang buas sudah siap untuk menerkam. Suatu usaha yang luar biasa, yang sulit hanya untuk berkembang biak untuk binatang ini atau ikan salmon ini. Tetapi kita bisa lihat hasilnya. Ikan yang bertumbuh dengan alami itu mempunyai vitamin yang jauh lebih baik. Nutrisi yang lebih baik, daging yang lebih enak rasanya dibandingkan dengan ikan salmon yang diternakan, yang nyaman-nyaman saja hidup di kolam, nanti ketika saatnya untuk berkembang biak, dia dipindahkan ke air tawar, nyaman-nyaman saja, tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Kadang kita perlu merenungkan, mengapa Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu ada hambatan-hambatan. Hambatan apa? Ya bisa bermacam-macam. Ya, hambatan finansial, keuangan, hambatan hubungan dengan sesama, dengan keluarga, hambatan apapun, sakit penyakit, bisa berupa apapun. Tapi kita ingin melihat satu pelajaran di pagi hari ini. Di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7 diceritakan di situ ada seorang janda. Nanti kita akan baca. Seorang janda seorang hamba Tuhan. Jadi suaminya itu adalah hamba Tuhan. Nah kita tahu, ketika dia datang kepada Elisa, keadaannya sudah genting, sudah cukup babak belur. Kita tidak tahu, di situ ceritakan ia terlibat dalam hutang piutang atau hutang kepada mungkin kalau zaman sekarang pinjol. Mungkin dia mendengar, pinjam saja kepada pinjol, mudah, gampang, langsung cair. Tetapi akibatnya di sini, nanti kita lihat, mulailah ditagih dan jatuh tempo. Kita tidak bisa jelaskan karena tidak disebutkan di Alkitab siapa yang pinjam uang ini. Apa almarhum suaminya yang pinjam atau dia sendiri yang pinjam. Tetapi yang jelas di sini penagih hutang sudah datang. Mari kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Kita akan baca 7 ayat ini secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Ibu Bapak bacakan ayat yang genap. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat kedua silahkan. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah,
kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Ayat keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anak masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ayat kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkata perempuan itu pada anaknya, dekatkanlah padaku sebuah bejana lalai. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat ke-7 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Mari kita lihat, seorang janda yang mempunyai hutang dan akan diambil anaknya untuk jadikan budak. Mungkin. Oh, kita lihat kejadian ini ketika janda ini datang kepada Nabi Elisa meminta tolong. Sebenarnya situasinya sudah cukup parah. Mungkin dia sudah coba bayar. Dia sudah jual barang-barangnya. Mungkin dia sudah pinjam-pinjam juga ke family-nya. Tapi kenyataannya tidak bisa berhasil. Kita perhatikan. Akhirnya perempuan ini datang kepada hamba Tuhan. Atau dengan kata lain, akhirnya perempuan ini menyerah dengan caranya sendiri. Dia datang kepada hamba Tuhan atau dia datang kepada Tuhan meminta tolong. Apa yang harus saya lakukan? Bukankah dalam kehidupan kita banyak yang seperti itu? Kalau sudah babak belur, kalau sudah tidak bisa, kalau sudah tidak berhasil, baru cari Tuhan. Baru ingat Tuhan. Tapi puji Tuhan, janda ini masih mengingat Tuhan. Bisa saja dia statusnya sebagai hamba, istri seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan. Tapi dia baru datang ketika masalah sudah menggunung, ketika masalah sudah menjadi runyam, ketika masalah sudah tidak bisa diatasi. Puji Tuhan dia masih datang mencari Tuhan. Puji Tuhan dia masih mau mendengar apa yang Elisa katakan. Suatu keadaan yang membuat kita harus mengambil tindakan. Datang mencari Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, tidak ada kata terlambat untuk setiap orang yang mencarinya, datang ke hadapannya, cari petunjuknya, cari apa yang harus kita lakukan. Ini membutuhkan satu respon yang penting. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan taat? Walaupun tidak masuk akal, janda ini datang kepada Elisa, minta dibayarkan hutangnya. Elisa jawab, cari bejana-bejana. Pak Ishak sudah jelaskan, nggak nyambung. Pak Ishak sempat katakan, orang waktu ada masalah, Pak Ishak sarankan datang ikut doa pagi, cari Tuhan, puji-pujian, menyembah Tuhan. Nggak nyambung. Masalah saya ini soal keuangan, masalah saya ini soal sakit penyakit. Tapi kenapa disuruh datang ke doa pagi? Nggak nyambung. Itu yang dialami oleh janda ini. Nggak nyambung. Saya ini butuhnya uang. Saya ini butuhnya untuk bayar pinjol. Tetapi disuruh cari barang. Nggak nyambung. Memang kadang-kadang Tuhan berikan sesuatu yang tidak nyambung. Tapi kita lihat ketika janda ini menyerah, mau taat, maka Tuhan turun tangan. Nah kita perhatikan, waktu Tuhan turun tangan, dia sampaikan firman-Nya, dia sampaikan petunjuknya. Itu bisa ketika kita mendengar firman, Tuhan menggerakkan sesuatu dalam hati kita. Tuhan menggerakkan sesuatu untuk kita lakukan. Yang penting di sini adalah kita harus melangkah, mulai melangkah. Janda ini mulai melakukan apa yang Elisa katakan. Dan kita lihat hasilnya luar biasa. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tentang janda ini? Mari kita lihat. Yang pertama, memang ada kesulitan, memang ada tantangan, memang ada hambatan. Tetapi yang pertama adalah ada maksud Tuhan untuk memperbesar iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Ketika seorang mendengar firman, maka iman itu muncul. Iman itu dikuatkan.
iman itu bertumbuh. Tetapi yang kita perlu pertanyakan, iman seperti apa yang Tuhan inginkan? 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2 dan 3. Jawab Elisa padanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Di sini Tuhan ingin ketika seorang datang kepadanya, jangan berhenti di iman yang kecil. Kalau kita perhatikan di sini, buli-buli kecil, di sini katakan hambamu ini hanya punya sedikit minyak di buli-buli. Kalau buli itu kecil, biasanya buli ini isinya untuk bisa minyak atau parfum. Ibu bapak masih ingat ketika seorang perempuan mengurapi kaki Yesus dan kepala Yesus, dia memecahkan buli-buli. Nah itu ada satu parfum yang sangat mahal karena itu jumlahnya sedikit dan disimpannya dalam bentuk buli-buli, bisa dari tanah liat. Biasanya dari tanah liat saat itu. Tetapi yang Elisa katakan kepada janda ini, mintalah. Bukan buli-buli, mintalah tempat atau di sini katakan bejana yang lebih besar. Bejana yang besar. Bejana ini biasanya kalau dalam bahasa Inggrisnya dibedakan dalam 2 kalimat. Ada yang sebutnya jar atau small jar atau buli-buli, ada yang disebut dengan vessel. Vessel itu gentong. Gentong ini biasanya dipakai untuk menyimpan air di rumah atau juga dibawa untuk satu perjalanan jauh. Jadi jumlahnya bisa berliter-liter, cukup besar untuk menampung minyak atau air. Dan ini, gentong ini sifatnya harus lebih kuat. Jadi kalau buli-buli itu gampang dipecahkan, tapi kalau gentong itu harus lebih kuat, lebih besar. Kapasitasnya besar. Apa yang Elisa katakan pada janda ini? Cari gentong, bukan buli-buli, gentong. Cari yang lebih besar, cari yang kapasitasnya lebih besar, cari sesuatu yang bisa diisi lebih banyak. Itu yang Elisa suruhkan. Apa manfaatnya? Kita bisa lihat di sini. Tuhan ingin iman janda ini bukan hanya sebesar buli-buli, tapi ingin sebesar bejana itu. Atau Bapak Gembala saya katakan ada small faith, ada big faith. Tuhan ingin kita punya big faith. Iman yang besar. Sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Apa hubungannya buli-buli dengan minyak yang kecil dengan bejana yang besar? Nggak ada hubungannya. Tapi nanti ada langkah selanjutnya. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan setiap anak Tuhan itu disediakan untuk suatu pekerjaan baik, suatu pekerjaan besar untuk rencana Tuhan. Seorang yang hanya mempunyai iman yang kecil, hanya pemikirannya yang kecil, tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Tuhan sedang persiapkan kita untuk sesuatu yang besar. Untuk hal yang besar, kita perlu iman yang besar. Di Roma pasal 9 ayat 23 dan 24, dikatakan di situ, ada 2 macam bejana. Bejana yang sifatnya gampang pecah atau di tanah liat, itu dipakai untuk hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Tetapi bejana ini atau yang disebut vessel ini, yang juga dipakai di bait Allah, itu dibuat dari logam yang kuat, semacam kuningan, dan bisa dipakai berulang-ulang, bisa dipakai untuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa, yang lebih kuat, yang lebih tahan. Nah ini yang Elisa katakan, jangan punya iman yang kecil, punya iman yang besar, cari yang besar. Jadi pertama, Tuhan ingin memperbesar iman kita. Tuhan ingin membuka mata kita. Tuhan membukakan mata janda ini bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk segala sesuatu yang mungkin kita anggap itu adalah halangan dalam hidup kita. Yang kedua, ada maksud Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita. Ketika beberapa hari atau minggu yang lalu,
Saya sempat dengarkan di TikTok, ini cuma bentuknya suara, tidak ada gambarnya. Tapi ini sangat membuat saya teringat selalu akan perkataan ini. Diucapkan oleh seorang artis kelihatannya. Aslinya cukup kenal kalau saya dengar suaranya. Dia katakan begini, saya ini bekerja sebagai marketing atau salesman. 3 bulan saya bekerja di sana, saya tidak bisa menjual satu apapun. Dan dipecatlah saya. Yang anehnya dia bilang, saya sudah dipecat, dalam 2 minggu saya bisa menjual 1 motor saya satu-satunya. Dan cerita selanjutnya adalah saya dengan mudah menjual laptop saya dengan mudah menjual kulkas saya dengan mudah menjual barang-barang saya yang lain. Lalu dia berkesimpulan, kalau begitu sebenarnya saya itu punya potensi yang besar untuk sebagai salesman. Ini ada suatu joke ya. Dia katakan waktu kepepet, dia bisa jual barang-barang dengan mudah. Barang dia maksudnya, karena kepepet hutang, kepepet uang. Tetapi ketika dia bekerja, tidak bisa menjual satu barang pun. Nah ini membuat saya berpikir, sebenarnya setiap orang itu punya potensi. Setiap orang itu punya kelebihan. Jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Setiap orang punya kelebihan. Janda ini dikatakan dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya skill apapun. Dia hanya seorang istri, seorang nabi. Yang mungkin tiap hari hanya mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya. Dia katakan saya tidak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi ketika Elisa katakan, kamu tuh punya kapasitas yang besar. Tahu dia mana? Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 4. Di situ katakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu sudah engkau, dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Atau tadi kita sudah bisa membedakan ya, ada buli-buli, ada bejana besar. Apa yang dipintahkan oleh Elisa adalah menuangkan minyak dari dalam buli-buli ke dalam bejana. Anda bisa bayangkan, atau kita bisa bayangkan, ibu bapak bisa bayangkan. Buli-buli isinya hanya beberapa tetes minyak. Disuruh isi bejana yang besar. Boleh kita bayangkan sepanjang gentong lah. Gentong air yang cukup besar. Yang mungkin bisa menampung 10 liter. Atau gentong aqua atau galon aqua. Diisi dengan buli-buli yang hanya menetes. Tas karena mulutnya pun kecil. Bayangkan berapa lama janda ini harus mengisi bejana yang mungkin dia pinjam dari tetangganya. Dia minta di tetangganya, berapa banyak bejana yang bisa dia bawa. Yang pasti dia mengisinya dengan tetesan demi tetesan. Kita bisa lihat, lama. Berapa lama? Kita tidak tahu. Yang pasti lama. Untuk mengisi 1 gentong pun, mungkin perlu waktu berjam-jam. Tapi apa yang dilakukan oleh janda ini? Dia terus mengisi, dia terus mengisi, dia terus mengisi. Tetes demi tetes. Dikatakan sampai penuh. Sampai penuh. Apa yang kita lakukan? Tuhan ingin kita bertahan di dalam iman kita, dalam mengikut Tuhan. Untuk satu kapasitas yang besar, perlu waktu, perlu ketekunan, perlu kesinambungan, terus menerus. Kelihatannya kecil, tetes. Tapi tetes demi tetes akan memenuhi bejana itu menjadi penuh. Bahkan ketika bejana ini penuh, baru 1 yang penuh. Masih ada mungkin 9 lagi, 10 lagi. Apa kita akan menyerah tengah jalan? Apakah janda ini menyerah? Lama. Kalau begini caranya, 1 gentong aja cukup. Saya cukup di sini aja. Capek. Lama. Tapi kita lihat, janda ini terus mengisi. Tetes demi tetes. Untuk apa? Untuk memenuhi gentong-gentong yang dia sudah pinjam. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang Tuhan suruhkan, apa yang Tuhan perintahkan, tidak pernah sia-sia. Tetapi apakah kita akan terus bertahan? Paulus katakan, aku terus bertahan, aku terus berlari. Sampai kapan? Sampai finish, sampai selesai. Janda ini ngisi, sampai kapan? Sampai tidak ada
bejana lagi yang bisa diisi sampai selesai. Ketika bejana yang besar itu habis, selesai. Dan Paulus katakan, teruslah mengisi, teruslah percaya, teruslah berharap. Itu yang Tuhan inginkan. Ada ketekunan. Ketekunan dalam menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang kedua, mengapa kita ada tantangan, ada hambatan? Dari bagaimana kita meresponi setiap tantangan ini? Tuhan ingin kita memperbesar kapasitas kita. Menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih tekun di dalam Tuhan. Yang ketiga, ada maksud Tuhan untuk keluarga kita. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 5 sampai 7. Pergilah perempuan ini daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Coba perhatikan di sini. Ketika Elisa menyuruh janda ini menuangkan apa yang dia kerjakan, dia panggil anak-anaknya. Anak-anaknya yang menjadikan budak itu oleh penagih utang, dia panggil, bantu mama, bantu ibu. Dan dikatakan di situ, ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ada satu kerjasama, ada satu keharmonian dalam sebuah keluarga. Ayat ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ada suatu kerjasama antara ibu dan anak. Kerjasama dalam keluarga. Ibu bapak tentunya tahu di Bandung ini ada sebuah toko. Sekarang bentuknya toko, dulu belum toko. Bapak mungkin 10 tahun yang lalu dia masih produksinya rumahan. Dia beri nama perusahaannya itu Amanda. Amanda itu ternyata sebuah singkatan. Singkatannya adalah anak, mantu, damai. Jadi rupanya keluarga ini, perusahaan ini didirikan secara keluarga, termasuk mantu dan anak. Makanya diberi nama anak, mantu, damai. Luar biasa ketika saya mendengar Amanda ini, luar biasa. Ketika suatu keluarga bisa harmonis, ketika suatu keluarga bisa bekerja sama, sebenarnya Tuhan sudah perintahkan berkat itu turun. Bukankah ketika Harun diurapi oleh Musa, dikatakan minyak yang turun dari kepala Harun ke janggutnya, ke jubahnya. Dan di situ katakan, di mana ada keharmonisan sebuah keluarga, maka Tuhan memintakan berkat-berkat itu turun. Berkat-berkat itu dicurahkan. Janda ini tidak bekerja sendiri. Kita bayangkan, mengisi sebuah bejana yang besar dengan buli-buli yang kecil, butuh waktu yang banyak. Bagaimana dia bisa melakukannya seorang diri? Sulit. Bisa sih, tapi sulit. Tetapi di sini kita lihat, anak-anaknya membantunya. Mungkin bentuk pertolongan atau bentuk yang dilakukan anak-anaknya tidak besar. Mungkin hanya seperti Harun dan Hur yang menopang tangan Musa ketika berperang melawan Amalek. Ketika Musa berdoa di bukit, hanya ditopang, hanya didoakan, hanya dibantu sebisanya. Tapi kita lihat hasilnya. Keterlibatan sebuah keluarga secara utuh membuat berkat dicurahkan. Kita lihat Tuhan ingin memulihkan setiap keluarga lewat hambatan-hambatan yang terjadi. Dan tentunya kita bisa perhatikan di sini sesuatu yang indah terjadi ketika gentong itu akhirnya terisi penuh semua. Dan dikatakan hiduplah dari lebihnya. Artinya apa? Bagaimana sudah sampaikan, Tuhan tidak ingin hanya berarti di situ, masalah selesai. Bukan hanya itu, ada tujuan-tujuan selanjutnya dalam kehidupan kita. Nah itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Jadi ketika ada masalah, ada hambatan, memang itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kita ingat, ada maksud Tuhan untuk membesar iman kita. Ada maksud Tuhan untuk membesar kapasitas kita. Dan ada maksud Tuhan untuk memulihkan keluarga kita. Dan biarlah semuanya ini boleh tergenapi dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.